Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 157, Beli Jade Villa. Diperlukan tempat tinggal bagi pasangan untuk hidup bersama. Bagi sebagian wanita, memiliki rumah merupakan syarat yang diperlukan agar pasangannya memilikinya. Di sisi lain, beberapa wanita tidak akan memaksa pasangannya untuk membeli rumah mereka sendiri. Selama mereka masih saling mencintai, mereka bersedia menyewa apartemen bersama pasangannya. Jordan sebenarnya condong ke arah yang terakhir. Namun, Victoria sekarang adalah pacar Jordan, dan dia merasa bahwa dia harus membeli rumah yang bisa mereka tinggali setelah mereka menikah. Akan tetapi, harga perumahan di New York City terlalu tinggi karena merupakan kota tingkat pertama yang harga apartemen rata-ratanya mendekati $1 juta. Jordan tidak akan mampu membeli rumah di New York City seumur hidupnya jika ia hanya mengandalkan pekerjaannya sebagai kurir. Karena itu, Jordan tidak berani memberikan pendapatnya tentang pembelian rumah. Putuskanlah sesuai keinginanmu. Bergandengan tangan, keduanya kembali ke mobil dan mengenakan sabuk pengaman. Oh, ngomong-ngomong, mengapa Tuan Arnault menyebut tas dari LV, yang merupakan merek milik perusahaannya, sebagai Apple? Apakah ada semacam cerita di balik itu? Meskipun Tuan Arnault sudah tua, mustahil ia tidak mengenali mereknya sendiri, jadi jelas ia sengaja mengatakan itu adalah Apple. Jordan menyalakan mobil dan tertawa. Nah, waktu saya masih kecil, dia sering datang untuk meminjam uang dari kakek saya, dan waktu itu, sepertinya dia baru saja membeli merek Louis Vuitton. Dia memegang kemeja LV dan mengatakan kepada saya bahwa itu dari LV. Dia juga meminta saya untuk membacakan nama lengkap Louis Vuitton. Saya sangat nakal, dan setiap kali dia bertanya apa logonya, saya akan menjawab Apple, bukan LV. Victoria tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka kamu akan senakal itu saat masih kecil. Dia pasti sangat marah padamu, ya. Tidak, kata Jordan sambil menyetir. Saat itu, Apple belum setenar sekarang. Kakek saya mengagumi Steve Jobs dan sering mengundangnya ke rumah kami untuk mengobrol. Setiap kali dia datang, dia akan membawakan beberapa hadiah untukku dan saudara-saudaraku, dan aku sangat menyukainya, jadi aku bilang mereknya adalah Apple. Victoria tercengang. Jordan bahkan pernah bertemu Steve Jobs, pendiri Apple. Jordan tersenyum dan berkata, pada tahun iPhone 4 diluncurkan, Arnault menginvestasikan banyak uang di Apple dan kemudian menerima keuntungan besar. Dia mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak selalu mengucapkan LV sebagai Apple ketika saya masih kecil, yang membuatnya memperhatikan perkembangan Apple, dia tidak akan menghasilkan begitu banyak uang dari berinvestasi di Apple. Haha. Victoria tertawa, tidak menyangka akan ada cerita menarik antara Jordan dan kedua tokoh bisnis besar itu. Dalam sekejap, suasana hati Victoria terangkat, tetapi ketika dia ingat Jordan telah diusir dari keluarganya, hatinya kembali hancur. Seandainya saja Jordan tidak diusir. Tentu saja Victoria tidak mengatakannya keras-keras karena dia takut menyakiti Jordan. Namun, kebanyakan orang pasti ingin berkenalan dengan tokoh-tokoh mulia seperti pemilik LV dan Steve Jobs. Mereka menghabiskan sisa hari itu dengan melihat-lihat rumah di lingkungan paling mewah yang harga rata-ratanya tidak kurang dari beberapa juta dolar. Akan tetapi, Victoria tampaknya tidak puas dengan satu pun di antaranya. Jordan, kamu dulu tinggal di sebuah villa di Orlando. Ayo kita pilih villa. Villa akan lebih nyaman untuk ditinggali, tetapi mereka harus menyewa pembantu. Tentu saja, terserah kau saja, kata Jordan. Victoria menggunakan ponselnya untuk memeriksa villa-villa di New York City, dan ada satu yang menarik perhatiannya begitu dia meliriknya. Jordan, ayo kita lihat villa giok ini, oke. Aku suka namanya. Aku ingat saat pertama kali kita bertemu, kamu bahkan memberi Diana gelang giok. Victoria berkata sambil tersenyum, tidak cemburu sama sekali. Jordan tidak menyangka dia akan mengingat hal ini. Setelah dia bercerai, keluarga Camden sama sekali tidak membalas apapun kepada Jordan. Namun, Jordan tidak mau menerima apapun dari mereka. Keduanya segera berkendara ke Jade Villa, di mana mereka diterima oleh seorang agen real estate. Pria muda berjas itu dengan hormat membawa pasangan itu ke sebuah villa yang dijual. Hai, nama saya Jack. Villa ini dibangun pada tahun 2000, dengan 5 kamar, 3 aula, dan 4 kamar mandi. Luas lantainya lebih dari 300 meter persegi. Pemilik aslinya sedang terburu-buru menjual tempat ini karena dia memesan rumah di Thompson One. Lihat, tempat ini telah dilengkapi perabotan yang sangat bagus. Pemilik aslinya adalah seorang desainer, jadi ia memiliki standar kualitas dan selera yang tinggi. Jordan dan Victoria melihat-lihat sekeliling. Meskipun dekorasinya tidak sebagus villa Jordan di Orlando, villa itu sangat unik. Jordan, apakah kamu menyukainya? Tanya Victoria. Jordan memperhatikan bahwa Victoria tampaknya menyukai tempat itu, jadi dia mengangguk dan berkata, ya, ini tempat yang sangat bagus.
Victoria tersenyum dan berkata, baiklah, mari kita beli tempat ini. Berikan aku kartu identitasmu. Hah? Untuk apa kau butuh kartu identitasku? Jordan bingung. Victoria berkata, ini akan menjadi rumah baru kita. Aku ingin rumah ini atas nama kita berdua. Jordan begitu tersentuh hingga ia kehilangan kata-kata. Victoria membeli rumah dengan uangnya sendiri, tetapi ia akan mencantumkan nama Jordan sebagai pemiliknya. Wanita yang materialistis dan tentara bayaran akan menyebut Victoria bodoh. Wanita seperti mereka berpikir bahwa mereka tidak boleh menyertakan nama pria lain sebagai pemilik jika dia tidak membayarnya. Tidak, rumah itu dibeli olehmu. Kau tidak boleh mencantumkan namaku. Jordan membantah. Victoria berinisiatif untuk meraih saku Jordan. Baiklah, sekarang kau pacarku. Akan lebih tepat jika aku mencantumkan namamu sebagai pemilik rumah ini. Victoria mengambil kartu identitas Jordan dan kemudian berkata kepada Jack, kita membeli villa ini, dan kita akan membayar penuh. Wanita yang kaya raya. Butuh waktu kurang dari 20 menit sejak dia memasuki villa hingga melihatnya, barulah dia bisa mengambil keputusan. Agen real estate, Jack, belum pernah melihat orang yang begitu tegas sebelumnya. Setelah membayar, Jordan berkata kepada Victoria, ini baru hari pertama kita di New York City. Apakah terlalu cepat untuk menghabiskan begitu banyak uang untuk sebuah villa? Jordan merasa bahwa karena mereka baru saja tiba di New York City, mereka dapat tinggal di hotel selama beberapa hari atau menyewa tempat untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa tidak mudah bagi Victoria untuk menghasilkan uang, dan dia sepenuhnya mandiri secara finansial dari keluarganya. Victoria berkata, sayang, kita tidak datang ke New York City untuk menderita. Kita dulunya adalah presiden perusahaan yang sebelumnya terdaftar di bursa saham. Kita tidak mungkin tinggal di ruang bawah tanah, kan? Jangan khawatir, Jordan, kamu mungkin tidak punya banyak uang, tapi aku punya. Kita pasti akan hidup dengan baik di New York City juga. Jordan sangat tersentuh dan dia berjanji akan membelikan Victoria villa yang lebih besar di masa mendatang sebagai tebusan bagi dirinya. Jordan, bagaimana kalau kita keluar dan membeli tempat tidur? Aku tidak suka tidur di tempat tidur bekas. Jordan mengangguk dan berkata, baiklah. Apakah Stella sudah mentransfer $100.000 yang diberikan Jesse kepadamu? Kita akan menggunakan uang itu untuk membeli tempat tidur. Victoria tertawa terbahak-bahak. Haha, kamu jahat sekali. Dia menghabiskan uang itu untuk merayuku, tapi kamu menghabiskannya untuk mendekorasi rumah baru kita. Dia akan menyesalinya saat mengetahuinya. Haha.